Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadil qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari keutamaan bulan suci Ramadan itu adalah Allah menurunkan Quran pada saat bulan suci Ramadan. Sehingga Ramadan pun wajar dinamakan sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di antara keistimewaan bulan suci Ramadan, dia disebut sebagai Syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran pun dinamakan jamuan Allah, Maidatullah katanya. Dia merupakan jamuan Allah. Kalau begitu, Nabi ketika menyatakan Al-Quran sebagai jamuan Allah, begitu singkatnya beliau mengungkapkan Al-Quran sebagai jamuan Allah itu. Lantas apa maknanya ketika Nabi menyebutkan kata jamuan? Beginilah bahasa Arab, begitulah bahasa Al-Quran. Yang seringkali menggunakan redaksi-redaksi kinayah, yang seringkali menggunakan redaksi-redaksi majaz, atau kita mengenalnya dengan istilah menggunakan bahasa kiasan. Maka bagaimana membongkar dan memahami kaidah kiasan tersebut? Rasanya memang butuh para ahli untuk menjelaskannya. Salah satu yang menjelaskan tentang pandangan Al-Quran sebagai jamuan Allah ini, maka beliau bilang, kalau ada bahasa-bahasa Al-Quran berbentuk kiasan, membuatkan analog, buatkanlah analog itu. Salah satu contohnya, istri-istrimu bagaikan ladang bagi kamu. Bukankah itu bahasa kiasan? Al-Quran itu adalah jamuan Allah. Bukankah itu kiasan? Maka untuk memahami kata-kata tersebut, maka gunakan analognya. Kalau kita bicara bahwa Al-Quran itu merupakan jamuan Allah, maka gambarkanlah sebuah jamuan. Kalau kita melihat ada sebuah jamuan, maka jamuan itu biasanya ada orang yang punya keinginan atau kehendak atau katakanlah hajat menurut kita, hajatan. Maka biasanya kalau orang itu hajatan, dia ingin menjamu orang lain datang ke tempat dia ini. Maka saking girang dan senangnya orang yang menjamu ini, dia akan mengundang siapapun yang dia kenal. Kalau memang ruangan cukup, kalau memang dana cukup, dia ingin siapapun yang dia kenal, pasti dia undang. Anggaplah kita punya pesta. Begitu kita punya pesta dan kita ingin mengundang, bukankah kita akan menginventarisir siapa tamu yang kita undang? Mulai dari ini jamaah pengajian, ini teman kantor, ini lingkungan kita, ini mungkin komunitas ini, komunitas itu. Siapapun kita sudah buat undangan itu, bahkan sampai ribuan orang yang kita undang. Jangan sampai ada satu yang terlewat untuk kita undang itu. Saking kita ingin orang itu datang memenuhi undangan kita ini. Maka sebelum hari H dimulai, kita sebar undangan. Semua orang yang kita kenal, yang kita ingin dia datang, tanpa terkecuali kita sebar undangan. Begitulah rasa kita kepada setiap orang itu. Tapi ketika mereka atau orang-orang yang menerima undangan ini dapat undangan kita, respon orang terhadap undangan kita itu beda-beda. Kalau sikap kita mengundang sama, kita ingin semua datang. Tapi respon orang yang dapat undangan itu beda. Maka respon pertama, ada orang yang dapat undangan kita, begitu dia tahu siapa yang hajat, dia baca, bahkan saking orang yang mengundang ingin orang itu datang, di belakang undangan ditempatkan denah lokasi. Sampai dibuatkan anak panah.
Yang zaman sekarang sudah berubah. Tinggal scanning, kemudian Google Map pun muncul. Saking ingin agar orang yang datang itu datang dengan mudah tanpa halangan. Maka datanglah surat undangan kita kepada si A ini. Begitu datang kepada si A, bagaimana respon si A ini? Maka respon si A, dia baca, dia tahu siapa yang ngundang, di mana lokasinya, tanggal berapa acara tersebut. Tapi sayangnya undangan kita itu hanya sampai dibaca, selesai. Bahkan seringkali sudah dilipatlah undangan tersebut hanya jadi ganjelan pintu rumah kita itu. Tanpa ada keinginan dan niatan untuk datang. Bahkan tidak ada aral melintang yang memang menghalangi dia untuk bisa datang. Tapi undangan kita hanya sebatas dilihat, selesai. Tidak sama sekali dia peduli. Tidak ada aral melintang, dia pun tidak datang. Kita kalau mengetahui orang tersebut tidak ada halangan, tidak ada aral melintang, kemudian dia tidak mau datang, sikap kita kecewa tentunya kepada orang itu. Bukan angpau yang kita harapkan. Kehadirannya sajalah datang ke tempat ini, kemudian menikmati jamuan yang kami berikan. Sekedar itu, meskipun Anda tidak memberikan sesuatu kepada kami senang Anda sudah datang. Begitu orang yang mengundang. Tapi ketika orang yang diundang ini tidak datang tanpa alasan, betapa kecewa orang yang mengundang ini. Begitu logika pertama. Kedua, ada orang yang dapat undangan itu dia baca. Siapa yang undang dia kenal. Di mananya dia tahu. Pada hari hanya tidak ada halangan. Dia datang. Begitu sampai datang, naiklah dia ke pelaminan. Begitu sampai di pelaminan, dia kasih doa restu. Selesai doa restu, dia turun, dia pulang. Padahal yang mengundang menyiapkan aneka jamuan. Silahkan menikmati berbagai macam jamuan. Buah ditata indah, minuman ada beberapa warna. Bahkan makanan disajikan dengan berbagai macam-macam daerah. Tapi yang diundang ini datang dia memberikan restu, kemudian dia pulang. Seneng orang yang mengundang, tapi kurang lengkap rasa senengnya itu. Itu tipikal yang kedua. Tipikal yang ketiga, datang dia. Kemudian memberikan salam, penghormatan dan doa. Setelah itu dia turun menikmati semua jamuan. Ini biasanya tipikal yang ketiga lebih banyak di antara yang ke satu kedua ini. Bahkan tipikal yang ketiga ini nih, kadang-kadang belum salaman makan duluan biasanya sih. Dia muter gitu. Tapi orang yang ngundang meskipun dia makan banyak, senangnya luar biasa. Jamuannya dinikmati. Apa yang kami sajikan, makanan-makanan yang kami berikan dinikmati. Rasa senang dari atas ngelihat orang-orang menikmati jamuan tersebut. Tipikal yang ketiga itu. Sementara tipikal yang keempat, dia datang sama memberikan salam, doa, penghormatan. Sama dia nikmati jamuan. Nah tapi yang keempat ini punya kelebihan. Selesai dia menikmati jamuan, ya dia bawa dikit lah. Taruh gitu. Disapu tangan kadang-kadang. Ada di tisu, dia bilang. Kalau kita kemudian lihat orang tersebut mungkin ngebungkus sedikit, kita tanya buat apa sih kok dibawa. Maka bisa jadi orang itu bilang, buat yang di rumah sedikit nyicipin dia. Ini makanan enak. Biar dia nggak datang tapi makanannya dia bisa nyicipin. Dia ingin berbagi kepada orang yang di rumah meskipun tidak datang, tapi tidak hanya sekedar cerita yang disampaikan. Menu yang dia makan nikmatnya dia kasih ke orang lain untuk dinikmati. Itu kan tipikal orang ketika kita menjamu, responnya ada 4. Sikap kita terhadap semua yang kita kenal sama, tapi respon ketika diundang beda. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini jamuan Allah. Ketika itulah Allah ngundang. Dan ketika Allah ngundang, semua orang dijamu oleh Allah. Semua diundang. Bukankah tadi disebutkan bahwa Al-Quran itu tidak hanya sekedar hudal lil muttaqin, tapi Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Kalau dikatakan Allah itu sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, maka Allah tidak pernah memilih siapa yang dia undang. Manusia kok disebutnya. Mau berimankah dia, mau kafirkah dia. Bukankah Al-Quran itu hadir hudal linnas, bukan sekedar hudal lil muttaqin. Semua diundang. Saking Allah ingin semua datang, semua diundang. Tapi begitu Al-Quran diturunkan, respon orang terhadap Al-Quran zaman Allah ini beda. Ada yang datang Quran, tapi dia tidak pernah peduli dengan Quran.
Padahal upaya Allah agar orang datang kepada Quran ini sudah luar biasa melalui tangan-tangan manusia. Bayangkan zaman-zaman awal Quran ini diturunkan, bukankah Quran itu turun dalam kaidah-kaidah ataupun ungkapan-ungkapan atau bahkan tulisan-tulisan yang sulit untuk dibaca. Tapi kemudian tangan-tangan manusia melalui pertolongan Allah, bikinlah harokatnya, bikinlah tanda bacanya. Bahkan makin sekarang makin hebat. Bukankah ada Quran warna-warni, cukup untuk menghafalkan warna maka muncul idgham, ikhfa, iklab. Bukankah itu luar biasa? Dulu zaman metode Baghdadi berubah menjadi Iqra. Bukankah Iqra itu sudah memudahkan manusia untuk datang kepada Quran? Bahkan sekarang hanya dengan menggunakan pena kemudian ditekan kemudian muncul suara. Bukankah itulah upaya-upaya Allah agar manusia datang kepada Quran? Bukankah sudah dimudahkan? Sayangnya orang itu datang atau tidak mau menghadiri jamuan Allah ini. Bukankah Allah kecewa terhadap orang tersebut? Maka siapa yang berpaling dari Allah atau perintah Allah ini, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di akhirat dia buta. Dan kemudian Allah pun memalingkan diri dari orang ini. Sementara ada orang yang datang menikmati jamuannya, dalam Quran ada sholat. Sementara dia hanya sekedar baca tapi tidak menikmati sholat yang dijamukan dalam Al-Quran. Sementara bagian yang ketiga ini turunlah, ada orang yang datang, kemudian dia menikmati sholat, dia nikmati jamuan Quran itu kan sholat, puasa, zakat, haji. Bukankah itu menunya? Maka dinikmatilah sholatnya, dinikmatilah puasanya, dinikmatilah zakatnya. Itulah bagian orang yang ketiga. Tapi hanya sekedar menjadi mengenyangkan perut, dia menikmati. Sementara tipikal yang keempat ini, dia datang menikmati jamuannya, kemudian dia bawa pulang karena ingin memberikan kepada orang lain. Nah inilah yang boleh jadi diungkapkan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Quran, menikmati Quran dan mengajarkannya kepada orang lain untuk mendapatkan kenikmatan. Sehingga mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan Quran. Datangi undangan Allah ini dan nikmati jamuannya, berbagilah dengan orang lain. Insya Allah kita menjadi orang yang paling baik yang pernah hidup di alam semesta ini. Mudah-mudahan syahrul Quran, syahrul Ramadan memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.